yang pertama, yaitu nearest neighbor classifier. Nearest neighbor classifier adalah algoritma sederhana yang menyimpan semua data training yang tersedia dan mengklasifikasikan data itu berdasarkan ukuran kesamaan, ukuran kemiripan. Jadi di sini nanti kita menggunakan ukuran kemiripan. Jadi ada dua juga kan, bisa menggunakan distance atau jarak yang menunjukkan perbedaan antara objek satu dan objek yang lain. Jadi kata ini telah digunakan dalam estimasi statistik dan pengenalan pola sejak tahun 2000-an. Oke, kita lihat sekarang bagaimana ide dasar dari nearest neighbor classifier. Kita lihat di sini, misalkan kita punya data training. Ada gambar ayam, ada gambar burung, ada gambar angsa, bebek, kemudian data ini sudah kita simpan, dan kita ekstraksi fiturnya. Sudah kita kemudian juga kita beri label bahwa ini adalah ayam, ini adalah bebek, ini adalah angsa, misalnya burung. Ya. Nah, kemudian ada gambar yang akan kita tulis. Gambar ini termasuk gambar apa? Apakah bebek, apakah burung, apakah angsa? Nah, bagaimana caranya mengklasifikasikan gambar ini adalah gambar burung, ayam, atau bebek, atau angsa? Maka dilakukanlah yang namanya proses pengukuran pengukuran perbedaan. Misalkan bentuknya, entah itu bisa jadi bentuknya, warnanya, atau teksturnya. Nah, kalau menurut bentuknya misalkan, maka mana yang paling mendekati? Ya? Ini dengan ini misalkan. Dia mempunyai kesamaan berapa persen? Ini dengan ini, dia mempunyai persamaan berapa persen? Jadi semuanya diukur. Ini dengan ini, ya, ini dengan ini, yang mempunyai persamaan berapa persen? Nah, yang paling mirip atau yang kesamaannya paling besar atau perbedaannya paling kecil, itu perbedaan yang paling kecil. Maka kita bisa mengatakan, misalkan ternyata dari hasil pengukuran distance itu gambar ini mempunyai perbedaan paling kecil dengan gambar yang kita uji ini, maka gambar ini menjadi bisa kita beri label sama dengan label dari gambar yang mempunyai distance paling kecil. Nah, konsepnya seperti itu. Hanya di sini kita tidak melihat kesemuanya saja, tapi juga ada ukuran K. K ini apa? K ini banyaknya tetangga. Jadi kalau ini kita urut sama untuk individu. Jadi kalau ini masing-masing kita ukur masing-masing individu yang ada di data training, maka ini kita sebut hanya itu satu. Jadi individu ini dan ini masing-masing ini beda.
Jadi kita anggap sebagai kelas yang berbeda. Maka itu yang kita sebut dengan tetangga yang individual, satu-satu saja, hanya satu. Nah, kalau tanya lebih dari satu, 2, 3, maka itu kita sebut dengan memilih sebanyak K. Jadi minus yang dicatat. Misalkan dari itu kita tentukan mana yang paling mirip sebanyak K-nya. Kalau 2 ya berarti 2 yang paling mirip. Dia masuk ke kategori yang. Nah, pada saat tanya satu itulah yang disebut dengan dasar saja. Dikatakan data input diklasifikasikan oleh mayoritas suara dari tetangganya banyaknya berapa? Jika K-nya 1, maka sebuah data akan diklasifikasikan di kelas tetangga. Nah, untuk mengukur kesamaan ataupun perbedaan sistem, kita bisa menerapkan beberapa ukuran sistem terlihat, misalkan menjadi kemudian yang terlihat satu sistem, kemudian ada city block atau Manhattan yang disebut sistem, lalu ada microscope. Ini rumusnya untuk yang satu sistem, kita bisa menarik akar dari X yaitu X ini adalah ya, fitur dari gambar pertama, fitur gambar 1, Y ini adalah fitur dari gambar. Misalkan gambar 1 itu adalah gambar tes, gambar 2 itu adalah gambar dari semua gambar yang ada di data. Dikurangkan, setiap elemennya dikuadratkan, lalu digunakan, lalu diapakan. Kalau untuk city block bagaimana? Kalau city block cukup didiagramkan, lalu diambil nilai absolutnya. Oke, saya berikan ilustrasi yang lebih jelas penggunaan K. Ilustrasi dari penggunaan K. Kalau 2 bagaimana? Kalau 1 tadi kan jelas ya. Berarti kalau K-nya 1 ya sudah. Mana yang tetangganya paling dekat ya itu kita sesuaikan. Tapi bagaimana kalau K-nya 2? Ya, misalkan kita punya di sini punya data training yang dibedakan menjadi 2 label atau 2 kelas, yaitu A dan O. Kemudian kita punya data tes, sebut saja C. Ya. Nah, di dalam proses KNN untuk hanya itu sama dengan 3, maka artinya di sini kita mencari nilai tetangga yang paling dekat dengan C sebanyak 3. Mana yang paling dekat? Oh, ini, dan ini. Jadi ada 3 di sini. Nah, bagaimana kita menentukan berarti C ini harus kita beri label apa? Kalau 1 kan gampang. Kalau 1 ini tadi, karena di sini paling dekat misalkan dengan B yang di sini, oh berarti gambar ini adalah gambar bebek. Karena dia hanya mengacu ke 1 tanggal.
Tapi kalau K-nya lebih dari 1 seperti ini tadi, K-nya 3, maka C ini akan kita tetapkan. Kita beri label. Kita beri label. Atau kita klasifikasikan ke kelas atau ke kategori dari tetangganya tadi yang mayoritas. Jadi di sini yang A-nya itu ada 2, yang A-nya hanya 1. Nah, yang banyak mana? Banyak yang A. Sehingga menyebabkan C ini adalah harus kita beri label sama dengan yang mayoritas. Nah, sehingga kalau kita susun sebuah algoritma, bagaimana cara kita menentukan label titik C dengan menggunakan K atau K. Misalkan K-nya 3, kita cari 3 titik K, dan kemudian kita beri label paling banyak. Baik. Nah, sebelum kita masuk ke itu tadi gambaran dari classifier yang pertama, yaitu K-nearest atau kalau K-nya 1 sering disebut hanya dengan nearest. Nah, sebelum kita beranjak ke classifier yang berikutnya, classifier yang kita akan saya akan memberikan gambaran terlebih dahulu. Ada satu topik yang cukup penting di dalam proses pembelajaran, itu adalah yang disebut dengan hiperparameter. Apa itu hiperparameter? Hiperparameter adalah parameter yang nilainya diatur sebelum proses pembelajaran dimulai. Atau sering disebut juga dengan tuning. Tuning ini seperti halnya radio. Kalau kita mencari gelombang frekuensi dari siaran radio tertentu dengan melakukan proses tuning, geser-geser, itulah gambaran di mana yang disebut dengan proses hiperparameter. Jadi prosesnya itu disebut dengan tuning, yang diatur itu disebut dengan hiperparameter. Nah, hiperparameter ini tergantung pada metode yang digunakan. Contohnya, kalau kita menggunakan fungsi KML, maka kita ada beberapa yang bisa kita tuning, yaitu apa? Contohnya penggunaan fungsi jarak. Fungsi jarak berbeda, hasilnya berbeda. Kemudian juga nilainya. Kita bisa menggunakan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, lalu bagaimana mencapai kedua hal ini? Fungsi jaraknya yang mana, nilai yang mana? Maka hanya ada satu pilihan cara, yaitu dengan mencoba semua kemungkinan dan melihat atau menunggu yang paling baik. Nah, untuk mengatur hiperparameter ini, maka kita perlu membagi data pelatihan menjadi 2, yaitu satu set pelatihan dan satu set tes palsu, itu yang kita sebut dengan data validasi. Nah, kemudian kita coba nilai hiperparameter yang berbeda, hiperparameter yang berbeda, nah nanti akan
Lakukan pengukuran kinerja terbaik pada data tes yang palsu tadi, ada kita sebut dengan data set